Sesi latihan timnas langsung berubah usai tongkat kepelatihan diambil alih Alex Pastoor. Patrick Kluivert sampai terkejut dan bilang begini, absen kontra timnas Bahrain. Messelgers pulang ke Belanda usai cedera parah. Elkan Bagot tiba-tiba dipanggil Alex Pastoor. Messelgers pulang ke Belanda usai cedera parah. Media Belanda ini sebut suatu kemunduran untuk skuad Garuda. Media ternama Belanda ungkap akan terbongkar sirkus Patrick Kluivert jika Indonesia tumbang di tangan timnas Bahrain. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk membongkar hal yang menjadi penyebab timnya dibobol Australia 5 gol dalam pertemuan pada Kamis kemarin. Ia mengatakan kesalahan individu pemain yang membuat Australia leluasa obrak-abrik pertahanan timnas Indonesia. Verdonk mengakui di babak pertama timnas Indonesia tampil sangat baik. Bahkan tim asuhan Patrick Kluivert bisa saja mencetak gol pada menit ke-8 andai sepakan penalti Kevin Dix masuk ke gawang. Selepas momentum tersebut, mental pemain timnas Indonesia menjadi drop. Lini belakang skuad Garuda mulai ditembus oleh penyerang-penyerang Australia hingga terciptanya sebuah gol. Verdonk mengakui para pemain banyak melakukan kesalahan individu yang mampu dimanfaatkan penggawa Australia. Baginya ini adalah salah satu masalah yang harus diperbaiki. Selain itu, timnas Indonesia lemah saat mengantisipasi bola set piece. 3 dari 5 gol yang disarankan Australia berawal dari bola mati. Verdonk dan semua pemain akan berusaha memperbaiki semua kekurangan yang ada. Tentu ini demi bisa meraih poin saat berhadapan dengan timnas Bahrain. Saya rasa Bahrain tidak terlalu bagus set piece-nya seperti Australia. Tetapi tentu kami harus lebih baik dalam situasi set piece. Kami harus memenangi duel dalam set piece untuk menghalangi lawan dalam mencetak gol. Ini hal yang harus kami pahami betul, kata Calvin Verdonk. Benarkah Patrick Kluivert hanya boneka di timnas Indonesia? Sudah ada alat bukti, tetapi itu tidak bisa dijadikan sebuah konklusi. Sehari setelah kekalahan 1-5 Indonesia dari Australia, beredar potongan video Kluivert di pinggir lapangan. Ia berdiri mematung saat ada jeda singkat pertandingan. Sebaliknya Alex Pastoor, sang asisten, yang sibuk berbicara kepada pemain, memberikan instruksi. Potongan video ini tentu bisa membangun persepsi soal peran Kluivert di tim Garuda. Ini anomali jika dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, Sintayong. Pria Korea Selatan ini sangat ekspresif. Ia bisa berdiri hampir di 90 menit pertandingan. Ia kurator dan juga oratornya. Tentu saja Kluivert bukan Sintayong. Kluivert adalah Kluivert. Ia hadir dengan versinya sendiri, dengan gayanya, dengan pembawaannya, dengan filosofinya, dengan isi kepalanya. Orang bisa saja berasumsi Alex Pastoor adalah pelatih timnas Indonesia sebenarnya. Ia dalam strategi permainan tim merah putih. Pengalaman Pastoor lebih ideologis dari Kluivert. Satu yang bisa dipastikan, Kluivert bukan benda mati. Ia punya cita rasa dan adicita yang dibangun sejak merintis karir sebagai pemain. Nama Kluivert lebih besar dari semua asistennya. Dengan jam terbang ditangani pelatih-pelatih kawakan di Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, dan timnas Belanda, Kluivert punya banyak senjata rahasia. Anggapan bahwa Kluivert membawa Total Football ke timnas Indonesia kiranya tidak sepenuhnya benar. Pria 48 tahun ini bukan pengusung sejati strategi permainan progresif kolektif tersebut. Pecinta sepak bola Curaçao setidaknya bisa jadi sandaran empiris. Pada kurun 2015 sampai 2016, Kluivert memberi warna cerah pada sepak bola Curaçao, bukan dengan filosofi Total Football. Namun Indonesia bukan Curaçao. Indonesia adalah Indonesia. Untuk saat ini kiranya cerita magis Kluivert hanyalah mitos. Kalau ingin asumsi ini diruntuhkan, menanglah atas timnas Bahrain. Duel timnas Indonesia kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Bagi supporter bukan sekedar menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Lebih dari itu, laga ini syarat gengsi. Hasil pertandingan leg pertama pada 10 Oktober 2024 adalah pemantiknya. Ketika itu peluang menang Indonesia hilang di depan mata. Narasi, asumsi, persepsi, juga anggapan yang muncul adalah Indonesia dicurangi. Bahrain menyamakan kedudukan pada menit ke-99. Padahal masa injury time hanya 6 menit. Sampai di sini kiranya Kluivert bisa memahami dinamika menjelang laga tersebut. Mungkin amarah supporter timnas Indonesia sudah agak mereda, tetapi jangan pancing erupsi lagi. Satu-satunya cara agar tidak ada erupsi di GBK dan goncangan stabilitas di media sosial seusai laga, yakni kalahkan Bahrain. Kemenangan atas Bahrain sama sekali tidak bisa ditawar. Kemenangan akan jadi serum sakit hati. Kalau saat ini Kluivert belum dicintai,
inilah saat paling tepat untuk mengambil hati. Bahasa populernya, jadikan malam di GBK menjadi malam yang indah. Soal bagaimana cara menang melawan timnas Bahrain, Kluivert tentu lebih tahu. Sombongnya, tidak ada satu orang pun di Indonesia yang lebih mengerti sepak bola dibandingkan Kluivert. Tentu saja ini hiperbola. Saat ini Kluivert bukan siapa-siapa di belantika sepak bola dunia. Sama seperti Indonesia. Indonesia dan Kluivert hanya remahan rengginang di kaleng kongguan. Namun seperti kata pepatah, roda berputar. Kluivert bisa mengubah tinta sejarah. Indonesia yang masih dianggap liliput sepak bola, sudah saatnya dilentingkan kastanya. Dari laga melawan Australia setidaknya ada dua hal yang bisa diperbaiki Kluivert. Pertama, stabilitas agresivitas penyerangan. Dan yang kedua, konsistensi pragmatisme pertahanan. Meminjam bahasa dari Johan Cruyff, kualitas tanpa hasil tidak akan ada artinya. Hasil tanpa kualitas sangat membosankan. Dan sejarah menulis, keseimbangan hasil dan kualitas tidak pernah hadir dari seorang boneka. Timnas Indonesia dipastikan tidak diperkuat oleh bek FC20 Messilgers dalam pertandingan melawan Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga Timnas Indonesia kontra Bahrain akan digelar di SUGBK pada Selasa esok. Di laga ini, Messilgers dipastikan tidak akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Cedera Messilgers dialaminya saat melawan timnas Australia. Pada pertandingan tersebut, Hilgers mengalami cedera di bagian pangkal paha dan harus menyelesaikan laga pada menit 60 untuk digantikan Sandy Walsh. Tiba di Jakarta pada Jumat lalu, bek FC20 itu menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan tim dokter timnas Indonesia. Namun pemeriksaan dokter mengatakan bahwa cedera Hilgers tidak bisa sembuh dalam waktu yang dekat. Dengan ini maka Hilgers akan kembali ke FC20 untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta menjalani tahap pemulihan bersama klubnya tersebut. Mereka berharap bek tangguh tersebut bisa segera pulih dan kembali bertugas di timnas Indonesia. Terdekat skuad Garuda akan bertugas pada bulan Juni melawan Jepang dan juga Cina. Pemain yang mendapatkan 3 caps di timnas ini sebelumnya juga harus absen karena cedera saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Akibat cedera Messilgers, Kluivert disebut media Belanda mengalami kemunduran jelang laga kontra Bahrain. Salah satu media Belanda, Football Zone NL, kondisi yang dialami oleh Messilgers jelas satu kemunduran bagi Kluivert dan juga pertahanan timnas Indonesia. Kemunduran bagi Patrick Kluivert dan Indonesia 3 hari sebelum duel krusial melawan Bahrain, tulis media tersebut. Masih dari sumber yang sama, pihak klub belum memberikan keterangan resmi seberapa parah cedera yang dialami oleh Messilgers. Namun pihak klub disebutkan akan berupaya maksimal agar Messilgers bisa kembali fit dalam pertandingan era divisi melawan Heracles Almelo pada tanggal 30 Maret mendatang. Kekalahan telak timnas Indonesia dengan skor 1-5 dari Australia juga sampai dari negeri Belanda. Pasalnya para pundit ESPN juga punya kedekatan dengan tim pelatih dan juga pemain timnas Indonesia yang berasal dari Belanda. Dari siaran Football Praat Podcast di ESPN Belanda, Jumat 21 Maret kemarin, para pundit mengulas tajam permainan timnas Indonesia di era baru Patrick Kluivert. Pundit lainnya Vincent Skilkamp melontarkan kritik keras kepada PSSI yang melakukan naturalisasi besar-besaran pemain dari Liga Belanda. Kebijakan tersebut bernuansa sangat oportunis dan dinilai terbukti gagal membuat sepak bola Indonesia berkembang. Vincent pun menyindir kebijakan ambisius dari Erick Thohir di PSSI. Kebijakan tersebut dinilai gagal mengangkat perkembangan sepak bola Indonesia. Dirinya juga menyebut bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga bakal terhambat. Lebih parahnya lagi, jika kembali kalah dari Bahrain, Vincent tidak malu-malu lagi menyindir PSSI. Sang komentator menyebut bahwa semua skema sirkus PSSI bakal terbongkar jika kalah melawan timnas Bahrain. Mereka timnas Indonesia mulai dengan baik sebenarnya, dengan mendapatkan penalti, tetapi tidak beruntung. Tentu saja itu tidak membantu sepak bola di sana, sama sekali. Bagaimanapun ini akan menghambat perkembangan sepak bola. Ini adalah oportunis tingkat tinggi, dan jika kalah 5-1 dari Australia, dan minggu depan mungkin kalah 0-1 dari Bahrain, terbongkar itu semua sirkus, kata salah satu pundit bernama Kes Quackman. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.